Pengertian pendaftaran tanah baru dimuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dasar hukum pendaftaran tanah yang pertama ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA, terdapat dalam pasal 19, 21 dan 24. Dan ada pada Undang-Undang Nomor 1 2016 tentang pendaftaran tanah. Yang kedua ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah dan penelitian atas tanah. Dan yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian ada Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah. Dan yang kedua ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2020 tentang standar operasional prosedur pendaftaran tanah. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendaftaran tanah di Kota Medan. Jadi prinsip-prinsip pendaftaran tanah di Kota Medan ada 6 prinsip. Yang pertama, prinsip kepastian hukum, yang mana prinsip kepastian hukum yaitu memberikan data fisik maupun data yuridis kepada si pendaftar tanah. Yang kedua, prinsip sederhana, yaitu prinsip yang memberikan kemudahan untuk proses prosedur pendaftaran pertanahan. Dan yang ketiga adalah prinsip keamanan, yaitu prinsip yang memberikan jaminan keamanan agar tidak terjadi penyalahgunaan data dalam pertanahan. Untuk prinsip yang keempat, kelima, dan keenam akan dijelaskan oleh teman saya. Prinsip yang keempat adalah prinsip terjangkau, di mana biaya pendaftaran tanah di Kota Medan harus disesuaikan sehingga dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Prinsip yang kelima adalah prinsip terbuka, bahwasannya informasi tentang pendaftaran tanah di Kota Medan harus dapat diakses oleh banyak orang-orang yang berkepentingan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan prinsip yang keenam ada prinsip berkelanjutan, di mana pendaftaran tanah di Kota Medan bersifat dinamis sehingga dapat diperbaharui data sesuai dengan data fisik dan yuridis tanah. Nah, pasal prinsip ini juga diterangkan di pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pendaftaran tanah di kantor pertanahan di Kota Medan. Yang pertama adalah adapun syarat pendaftaran tanah. Yang pertama yang dibutuhkan adalah kartu tanda penduduk, yakni KTP, di mana fotokopi si pemilik tanah yang masih berlaku yang akan mendaftarkan tanah tersebut. Kemudian yang kedua, kartu keluarga KK, bisa fotokopi kartu keluarga dibawa juga. Kemudian yang ketiga, nomor pokok wajib pajak, yakni NPWP, ya, yang wajib dihadirkan juga, boleh juga dengan fotokopinya. Kemudian yang keempat, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, atau biasa disebut SPPT atau PBB, ya, sama juga bisa di fotokopinya dibawa. Kemudian yang kelima, ada bukti kepemilikan tanah atau sertifikat asli hak guna bangunan SHGB, atau akta jual beli HGB atau bukti hak lainnya. Kemudian yang keenam, surat izin mendirikan bangunan
IND. Adapun tahapan pendaftaran tanah, yang pertama pemohon yang mendaftarkan tanah mengajukan permohonan. Pemohonan mengajukan pendaftaran ke kantor pertahanan dengan melampirkan semua dokumen yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, pemeriksaan berkas, ya. Kantor pertahanan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan oleh si pemohon. Kemudian tiga, pengukuran tanah, ya. Petugas dari BPN akan dari kantor pertanahan akan melakukan pengukuran tanah di lapangan dan membuat peta bidang tanah milik kita. Kemudian yang keempat, pengumuman data yuridis, ya, yang mana hasil pengukuran dan data yuridis diumumkan untuk menerima keberatan dari pihak ketiga jika ada. Dan yang kelima, yang terakhir, penerbitan sertifikat, ya. Jika tidak ada keberatan atau setelah keberatan diselesaikan, ya, dari pihak ketiga, kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat hak atas tanah tersebut oleh si pemohon. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pendaftaran tanah di Kota Medan yaitu Badan Pertanahan Nasional, kedua pejabat pembuat akta tanah, ketiga petugas ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, yang keempat kantor jasa surveyor kadaster berlisensi, yang terakhir surveyor kadaster berlisensi. Inilah tata cara pendaftaran tanah di Kota Medan yang telah kami jelaskan. Apabila ada kata salah penyampaian penjelasan kami dari kelompok 1, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.